Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas saham yang sangat hype belakangan ini di beberapa laman, seperti di Stockbit dan juga di beberapa lapak-lapak yang berbicara tentang investasi ataupun saham, yaitu saham Barito Renewables Energy atau saham Brand. Nah, saya tertarik membahas ini karena dari semenjak IPO, nilai sahamnya ini sudah melesat dari harga 780 sejak IPO menurut data RTI sampai dengan pada saat video ini dibuat, yaitu di harga 6.325. Bayangkan teman-teman, itu sudah berapa persen naiknya. Nah, kenaikan ini yang membuat saya tertarik. Apakah memang kenaikan ini mencerminkan nilai fundamentalnya ataupun nilai teknikalnya? Jadi langsung saja, sampai dengan pada saat video ini dibuat, emiten ini sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga. Seperti apa? Langsung saja ke nilai fundamentalnya. Nah, di sini saya mencoba membandingkan data laporan keuangan yang tersedia di tahun 2022 kuartal ketiga dan tahun 2023 kuartal ketiga. Data ini mungkin akan sangat mudah ditemui apabila teman-teman mendownload laporan keuangan di laporan keuangan IDX ya teman-teman. Nah, langsung saja sampai dengan kuartal ketiga 2023 emiten ini sudah mencatatkan laba 1,3 triliun apabila dirupiahkan teman-teman. Nah, kenaikan ini memang mencapai angka 12,4% dari periode tahun 2022 yang mencapai 1,1 triliun. Sebenarnya di sini sangat bagus ya teman-teman, karena ada kenaikan jumlah laba dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk lebih jelasnya lagi, saya langsung buka saja laporan keuangannya. Di sini terlihat beberapa pos yang merupakan penyumbang nilai laba bersih tadi. Yang pertama itu dari pendapatan. Memang di sini terlihat jelas bahwasanya kenaikan pendapatan emiten ini juga tidak bisa dikatakan tidak bagus, karena di sini dari 423.000 dalam ribuan dolar mencapai kenaikan hingga 445.278 dalam ribuan dolar, teman-teman. Artinya di sini dari sisi pendapatan emiten ini sebenarnya bagus karena terjadi kenaikan. Memang tidak bisa dikatakan signifikan, tapi nilai pendapatan dari tahun 2023 ini melebihi jumlah pendapatan di tahun 2022. Artinya ada peningkatan dari performanya yang sangat bagus menurut saya. Nah, di sini terlihat ada data yang lain. Ternyata beban keuangannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga, teman-teman. Dari sisi beban kompensasi, beban depresiasi, dan juga beban konsultasi di sini terlihat mengalami kenaikan dari periode tahun 2022. Nah, ini menjadi catatan untuk teman-teman investor karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap perolehan labanya di periode-periode berikutnya. Nah, yang saya katakan tadi, walaupun di sini pendapatannya mengalami peningkatan, tetapi hal itu tidak bisa di-counter dengan beban-bebannya, sehingga terlihat di sini walaupun pendapatannya lebih tinggi dari tahun 2022, tetapi laba periode tahun berjalannya justru lebih tinggi di tahun 2022. Nah, itu tadi makanya perlu hati-hati, perlu dilihat juga dari sisi bebannya yang menjadi pengurang pendapatan, apakah memang nilai beban ini masih wajar, teman-teman. Sebenarnya yang paling bagus itu yang paling efisien. Artinya laba ini bisa dipertahankan setidaknya sama ataupun berkurang dari periode sebelumnya. Tapi di sini terlihat berbeda, teman-teman. Ya, walaupun seperti itu, di sini terlihat emiten ini masih mencatatkan laba dari performa di tahun 2023 kuartal ketiga. Nah, atas dasar data dari pendapatan dan beban tadi, didapat laba tahun berjalannya. Di sini yang dapat diatribusikan yaitu 84.470 dalam ribuan dolar. Nah, di sini tadi saya sudah konversikan menjadi 1,309 triliun. Oke, kemudian dari sisi ekuitas, ekuitasnya juga terlihat bagus. Di sini terjadi peningkatan
kurang lebih 1 triliun teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di laporan keuangannya. By the way, ini peningkatannya 33% teman-teman dari periode tahun sebelumnya, yang which is artinya bagus. Nah, di sini langsung saja ke bagian ekuitas di laporan keuangannya. Ekuitasnya di sini yang dapat diatribusikan memang terlihat naik signifikan. Dari 191.505 dalam ribuan dolar naik menjadi 255. Nah, kemudian dari sisi EPS, earning per share-nya ini memang terlihat naik, memang sebanding dengan laba bersih yang diperoleh emiten ini dari 12 menjadi 13 apabila disetahunkan teman-teman. Baik untuk saham beredarnya itu mencapai 133.786 juta lembar. Dan kemudian jumlah utangnya, nah ini merupakan poin berikutnya yang menurut saya perlu diperhatikan ya teman-teman investor apabila memang mau berencana untuk melakukan entry ataupun pembelian saham ini. Untuk utang emiten ini tercatat sampai dengan kuartal ketiga itu mencapai 46 triliun teman-teman. Bisa dibayangkan utangnya ini 46 triliun dibandingkan dengan ekuitasnya yang hanya mencapai 3,9 triliun. Nah, ini menjadi hal yang perlu menjadi warning bagi teman-teman investor. Secara umum, apabila kita lihat di laporan keuangan, di sini liabilitasnya meningkat. Yang pertama perlu diketahui itu meningkat dari 2.958 dalam ribuan dolar, di sini menjadi 3.024 dalam ribuan dolar. Untuk lebih jelasnya, di sini dari 45 triliun menjadi 46 triliun. Dari sisi grafik di sini kita lihat terjadi peningkatan yang signifikan teman-teman. Nah, sebenarnya fine-fine saja apabila salah satu emiten melakukan penambahan utang, itu fine-fine saja, tapi perlu diperhatikan teman-teman, apakah aset bersihnya bisa menutup sejumlah atau seluruh utangnya. Nah, tentunya aset bersihnya ini adalah ekuitas, dan kalau kita bandingkan ekuitas dengan jumlah utangnya, di sini terlihat jumlah utangnya itu 11 kali lebih banyak dari jumlah ekuitasnya maksud saya. Nah, ini kita buat suatu pengandaian apabila emiten ini tidak mampu membayar utang ini 46 triliun atau suatu saat dia diwajibkan untuk membayar pada saat itu juga dengan seluruh jumlah aset bersihnya yang hanya 3,957 triliun. Artinya emiten ini tidak mampu untuk menutupi utangnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah saya katakan emiten ini tidak liquid dan kurang bagus dari sisi utangnya teman-teman, karena jumlah utangnya yang sangat-sangat signifikan jauh melampaui aset bersih dari perusahaannya. Terlihat di sini nilai DER-nya mencapai 11, padahal nilai DER yang bagus itu tidak boleh lebih dari angka 1 sebenarnya, tergantung emitennya. Nah, untuk perbankan itu boleh-boleh saja karena memang perbankan itu menghimpun dana dari masyarakat yang merupakan kewajiban atau liabilitas yang dicatat di emiten perbankan, tapi untuk brand ini adalah hal yang berbeda teman-teman. Nah, itu patut diwaspadai dan perlu diperhitungkan. Nah, kemudian dari sisi ROE-nya, nah ini merupakan hal yang menarik lainnya. ROE-nya memang terlihat sangat-sangat bagus, mencapai angka 44%. Artinya kemampuan emiten ini dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan aset bersihnya itu mencapai 44% dari total aset bersihnya. Dia mampu menghasilkan 44% dari total aset bersih itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nilai ROE di atas 10 saja itu sudah sangat-sangat bisa dikatakan lumayan dan bagus. Ini sudah mencapai 44%. Mungkin itulah yang membuat investor berkeyakinan ataupun yang sudah memiliki saham ini mungkin mereka yakin untuk tidak menjualnya karena potensi si emiten ini menghasilkan laba yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan aset bersihnya. Nah, kemudian kita coba masuk ke bagian PBV dan PER-nya. Di sini terlihat nilai bukunya saja sudah mencapai angka 213. Artinya sudah dihargai
213 kali lebih besar dari nilai bukunya. Itu berarti ini sudah sangat mahal, teman-teman, perlu diperhatikan. Dan juga nilai pernya ini per wajar menurut saya itu 10 itu sudah dihargai 484 kali. Artinya emiten ini sebenarnya dengan harga sekarang 6.325 itu sudah dihargai sangat-sangat mahal, teman-teman. Perlu diwaspadai kalau memang teman-teman investor ingin entry di saham ini, tolong dipikirkan sekali lagi karena emiten ini sangat-sangat rawan untuk melakukan koreksi yang sangat-sangat dalam. Hal itu dibuktikan dengan nilai MOS di sini. Nilai MOS-nya itu 7.803 dan bernilai negatif, teman-teman. Menurut saya nilai MOS yang rendah risiko itu berada di angka 30% dan bernilai positif. Nah, ini bernilai negatif berarti risikonya sangat-sangat tinggi untuk terjadi koreksi ataupun penurunan harga yang sangat signifikan. Kita tidak tahu terjadi kapan, tapi kalau dilihat dari sisi investasi, ini sudah tidak aman, teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki niat untuk enter kembali di emiten ini. Nah, di sini seperti biasa saya membandingkan nilai buku dan PER yang sebenarnya wajar untuk emiten ini, yaitu hanya berada di angka 80, teman-teman. Atau kita ambil saja nilai PER yang diharapkan yaitu di angka 130. Bayangkan ini harga sahamnya sudah di 6.325, artinya tentu saja ini sudah sangat jauh dari harga wajar, teman-teman. Itu perlu diperhatikan apabila teman-teman ingin entry kembali di emiten ini. Memang benar untuk emiten ini tadi menghasilkan laba yang sangat-sangat tinggi, yaitu 44%, tapi hal itu belum mampu menutupi yang pertama, utangnya yang sangat tinggi, dan nilai buku dan juga nilai emiten atau sahamnya yang sudah sangat-sangat jauh melampaui harga wajar. Itu perlu diperhatikan, teman-teman. Bahkan faktor tambahan, apabila jumlah kasnya juga digabungkan dengan total asetnya, yaitu kurang lebih di angka 8 triliunan, itu juga belum mampu menutupi jumlah utang yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Seperti biasa, saya juga mencoba membahas dari sisi teknikalnya untuk melihat pergerakan harga emitennya dan berguna untuk posisi pada saat kita entry di titik support ataupun titik resisten mana gitu. Nah, di sini seperti biasa memang terlihat di sini harga emitennya sudah sangat naik cukup tinggi, teman-teman, daripada saat dia IPO. Sahamnya terus naik sampai dengan posisi saat ini di 6.325, teman-teman. Nah, ini saya lihat memang volumenya cukup tinggi, tapi perlu diwaspadai, teman-teman. Kita juga sudah tahu bahwasanya nilai ARB auto reject bawah itu mencapai 25%. Saya harapkan sih untuk orang yang memang memiliki sifat investasi atau investor untuk segera menghindari emiten ini, karena kita tidak tahu kedepannya akan langsung mengalami ARB berturut-turut, teman-teman. Hal itu jangan sampai terjadi. Tapi tetap kembali ke teman-teman, kalaupun memang ingin masuk di emiten ini, untuk resikonya ditanggung masing-masing. Bisa saja memang kedepannya dari sisi teknikalnya ini masih mengalami periode bullish terus sampai dengan harga berapa saya juga tidak tahu. Tapi hal tersebut sudah perlu diwaspadai, teman-teman. Karena dari sisi PBV dan PER tadi kita lihat dia sudah sangat-sangat jauh di atas harga wajarnya. Nah, itu menjadi faktor yang perlu diperhatikan, teman-teman. Secara teknikal sih saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena di sini belum ada indikator-indikator, karena memang emiten ini juga baru melaksanakan IPO, jadi belum terlihat titik mana menjadi supportnya dan resistennya. Karena di sini terlihat support mungkin bisa dikatakan di harga 4.000, tapi ini bisa saja berubah, teman-teman, karena memang di sini belum terjadi ataupun terbukti pernah mantul ataupun berbalik arah di harga 4.000 tersebut. Jadi mungkin hanya seperti itu dari sisi teknikalnya.
Dari beberapa media yang saya lihat, teman-teman, di sini valuasinya sudah setinggi langit. Nah, ini menjadi hal yang perlu diwaspadai, teman-teman. Karena kalau memang kita mau berinvestasi, kita harus perlu melihat bagaimana keadaan keuangan ataupun fundamental dari emiten yang akan kita entry ataupun kita masuk, teman-teman investor. Jadi mungkin dari pembahasan tadi, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya simpulkan. Yang pertama, emiten ini harus diakui memang memiliki jumlah laba yang cukup baik apabila dibandingkan juga dengan aset bersihnya. Yang tadi kita lihat di sini mencapai angka 44% nilai ROE-nya, yang artinya dari sisi labanya juga cukup bagus dan menarik, teman-teman. Nah, faktor kedua, dari sisi labanya juga perlu diwaspadai juga karena tadi kita lihat ada beban-beban tertentu yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, walaupun memang dari sisi pendapatan dia meningkat, tapi perlu diwaspadai karena peningkatan pendapatan seperti yang saya tunjukkan sekarang ini, dia tidak dibarengi dengan peningkatan labanya. Ya, walaupun memang secara untuk entitas induk dia sudah melampaui dari periode sebelumnya. Tapi secara full, untuk labanya baik yang diatribusikan kepada induk ataupun non pengendali, emiten ini sebenarnya turun. Dan ini perlu diperhatikan ya, teman-teman. Baik, yang selanjutnya, dari sisi utang, perlu diwaspadai karena nilai utangnya sudah sangat-sangat tinggi. Dan apabila dibandingkan dengan seluruh aset bersihnya, nilai utangnya itu jauh melebihi, dan itu menjadi warning bagi teman-teman investor. Dan kemudian dari sisi harganya, ini sudah terlalu tinggi menurut saya, teman-teman. Tapi kita tidak tahu di dunia saham, bisa saja ini naik kembali di periode-periode mendatang. Tapi yang jelas, apabila Anda merupakan seorang investor, tentunya dari sisi valuasi tadi yang saya jelaskan, ini sudah menjadi warning yang perlu diperhatikan. Mungkin sekian teman-teman pembahasan mengenai saham brand. Tetap menggunakan money management yang baik untuk investasi di dunia saham. Dan kalau misalnya ada komentar mengenai saham ini, boleh dikomen di kolom komentar. Terima kasih.